Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eugenesia Elizabeth Pangetukan. Saya dari Prodi PGSD kelas A. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, pendekatan saintifik. Pengertian pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah model pembelajaran yang menggunakan kaidah-kaidah keilmuan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Baik, berikut ini definisi dan pengertian pendekatan saintifik dari beberapa buku. Yang pertama, menurut Rusman, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari. Di samping itu, memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengaktualisasikan kemampuan kegiatan pembelajaran yang dirancang guru. Yang kedua, menurut Hosman, pendekatan saintifik adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang supaya peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep hukum atau prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. B. Strategi pembelajaran. Baik, strategi pembelajaran yang saya ambil adalah strategi pembelajaran berbasis masalah atau SPBM. Apa pengertian dari strategi pembelajaran berbasis masalah itu? Strategi pembelajaran berbasis masalah merupakan strategi pembelajaran yang berisi rangkaian aktivitas pembelajaran yang telah menekankan pada proses penyelesaian masalah yang telah dihadapi secara ilmiah. Melalui strategi pembelajaran ini, maka secara perlahan akan mulai berkembang lebih baik lagi. Hal ini membuktikan bahwa perkembangan siswa terjadi melalui aspek afektif dan juga psikomotorik. C. Model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya pilih adalah model pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning. Apa pengertian dari problem-based learning tersebut? Problem-based learning adalah model pembelajaran yang dirancang agar peserta didik mendapat pengetahuan penting yang membuat mereka mahir dalam memecahkan masalah dan memiliki model belajar sendiri, serta memiliki kecakapan berpartisipasi dalam tim. Pembelajaran berbasis masalah merupakan suatu model pembelajaran yang menantang peserta didik untuk belajar bagaimana belajar, bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari permasalahan dunia nyata. Masalah yang digunakan untuk mengikat peserta didik pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud. Masalah diberikan pada peserta didik sebelum peserta didik mempelajari konsep atau materi yang berkenaan dengan masalah yang harus dipecahkan. Dalam model pembelajaran berbasis masalah ini, problem-based learning ini, ada 5 strategi yang digunakan. Yang pertama, permasalahan sebagai kajian. Yang kedua, permasalahan sebagai penjajakan pemahaman. Yang ketiga, pemahaman sebagai contoh. Yang keempat, pemasaran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses. Yang kelima, permasalahan sebagai stimulus aktif autentik. Apa yang menjadi dari prinsip pembelajaran ini? Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam pembelajaran basic learning adalah konsep dasar, pendefinisian masalah, pembelajaran mandiri, dan pertukaran pengetahuan dan penilaiannya. Langkah-langkah yang diambil dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah adalah: yang pertama, orientasi pada masalah. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Yang ketiga, membimbing penyelidikan. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Yang kelima, analisis dan evaluasi. Tujuan yang ingin dicapai oleh pembelajaran berbasis learning adalah kemampuan siswa untuk berpikir kreatif, analitis, sistematis, dan logis untuk menemukan alternatif pemecahan masalah melalui eksplorasi data secara empiris dalam rangka menumbuhkan sikap ilmiah.
Yang kedua, metode. Metode yang saya ambil adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang penyampaian informasi pembelajaran kepada murid dilakukan dengan cara lisan. Metode ini sangat cocok diterapkan di tempat dengan jumlah pendengar yang cukup besar. Metode ini memiliki manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, suasana kelas berjalan dengan tenang karena murid melakukan aktivitas yang sama, sehingga guru dapat mengawasi murid sekaligus. Yang kedua, tidak membutuhkan tenaga dan waktu yang banyak. Dengan waktu yang singkat, murid dapat pelajaran sekaligus. Yang ketiga, pelajaran bisa dilaksanakan dengan cepat, karena dalam waktu yang sedikit dapat diuraikan bahan yang banyak. Yang keempat, fleksibel dalam penggunaan waktu dan bahan. Metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan metode ceramah diantaranya yang pertama, tenaga pengajar bisa mengendalikan kelas sepenuhnya. Yang kedua, mendorong siswa agar berusaha melatih fokus. Yang ketiga, proses pembelajaran lebih mudah dilakukan. Dan yang keempat, kegiatan belajar dapat diikuti banyak peserta didik. Sedangkan kekurangan dari metode ceramah diantaranya yaitu yang pertama, peserta didik pasif karena hanya mendengarkan pengajar. Kegiatan belajar mengajar cenderung membosankan. Beberapa siswa yang lebih menyukai belajar visual akan kesulitan menerima pelajaran. Dan proses pengajaran lebih fokus pada pengertian kata-kata saja. Langkah-langkah dalam metode ceramah ada 2 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Di dalam tahap persiapan, kita harus merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan, dan mempersiapkan alat bantu. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, langkah pembukaan. Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang menentukan. Keberhasilan pelaksanaan ceramah sangat ditentukan oleh langkah ini. Langkah yang kedua, langkah penyajian. Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur. Agar ceramah berkualitas sebagai metode pembelajaran, maka guru harus menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Dan langkah yang terakhir adalah langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Ceramah harus ditutup agar materi pelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai siswa tidak terbang kembali. Dan ciptakanlah kegiatan yang memungkinkan siswa tetap mengingat materi pembelajaran. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.